pada tanggal 12 Mei tahun 1998 atau bertepatan dengan 24 tahun yang lalu, demo besar-besaran menentang pemerintahan Orde Baru terjadi. Kejadian tersebut dikenal dengan tragedi Trisakti karena terdapat 4 orang mahasiswa dari Universitas Trisakti yang gugur dalam peristiwa tersebut. Keempat mahasiswa tersebut tewas tertembak dalam kampus saat mengikuti demonstrasi yang menuntut turunnya Presiden Soeharto dari jabatan presiden. Kekejaman aparat dan alibi untuk meredakan demonstrasi para mahasiswa saat itu masih terdapat sorotan hingga saat ini. Akibat kejadian tersebut, perlawanan mahasiswa dalam menuntut reformasi semakin besar. Puncaknya pada tanggal 21 Mei tahun 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya serta menandai akhir dari rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Lantas bagaimana kronologi kejadian tragedi Trisakti dan siapa saja korbannya? Pada tahun Pada awal tahun 1998, perekonomian Indonesia mengalami guncangan akibat adanya krisis finansial Asia sepanjang tahun 1997 sampai tahun 1999 atau tepat 24 tahun yang lalu pada 12 Mei 1998. Tahun 1998, para mahasiswa termasuk mahasiswa Trisakti melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara. Aksi yang dinamai dengan aksi damai tersebut dilakukan mahasiswa Trisakti pada setengah 1 siang. Namun aksi tersebut dihalangi oleh pihak kepolisian yang disusul oleh kedatangan militer. Beberapa perwakilan mahasiswa pun berusaha untuk melakukan negosiasi dengan para aparat. Namun, hal tersebut tidak membuahkan hasil. Pada pukul 5 sore, para mahasiswa bergerak mundur diikuti majunya pergerakan oleh aparat keamanan. Aparat keamanan memukul mundur mahasiswa dengan menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Akibatnya, mahasiswa mulai berhamburan. Ketika panik, sebagian besar melarikan diri dan berlindung di Universitas Trisakti. Namun, karena aparat tidak segera berhenti melakukan tembakan satu persatu, korban mulai berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit sumber waras. Tembakan dari aparat berasal dari berbagai penjuru, salah satunya adalah flyover Grogol dan jembatan penyeberangan itu sendiri. Selain itu, aparat tidak hanya menembaki mereka dengan peluru karet, tetapi juga dengan peluru tajam. Insiden tersebut menewaskan 6 orang korban. Dipastikan 4 diantaranya adalah mahasiswa Trisakti. Mahasiswa yang ini dilakukan oleh gabungan mahasiswa adalah serangkaian aksi yang menuntut reformasi sejak awal tahun 1998. Aksi tersebut semakin terbuka, menyusul pengangkatan Soeharto menjadi presiden kedua lewat sidang umum MPR pada tahun 1998. Para aktivis menilai jika pemerintahan Orde Baru telah banyak melakukan korupsi, nepotisme, hingga menyeret negara dalam krisis moneter. Sehari setelah terjadi Trisakti, tanggal 13 Mei tahun 1998, Rektor Universitas Trisakti saat itu Profesor Dr. Mudanta Murtejo mengumumkan bahwa ada 4 mahasiswa Trisakti yang gugur dalam saat mengikuti demonstrasi. Selain itu, terdapat juga 2 korban tewas dari universitas lain, sehingga menambah jumlah korban tewas. Pada tragedi itu berjumlah 6 orang yang menjadi korban. Setelah jatuhnya korban tewas dan banyaknya korban luka-luka dari pihak berwenang mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut pada salah satu korban yang bernama Heri Hertanto. Ditemukan serpihan peluru kaliber 5,56 mm di tubuhnya. Namun Jenderal Polisi Dibio Widodo, Kapolri yang menjabat saat itu membantah jika anak buahnya menggunakan peluru tajam.